BPKI Dr. Ajiman, Syamina Difakri Harahap sebagai Ian Soekarno, Hendida Rahmadina sebagai Yamin dan Adina Seyoso, Elvis Carlos sebagai Kampung Bolon sebagai anak Sambil Arif Kalamis, David Septian Sinaga sebagai Prof. D.S. Suekamo dan Haji Agus Salim, Najla Hana Aulia sebagai Ahmad Jagatyo, dan Najla Maheswari sebagai peserta. Berikut adalah rekan-rekan yang BPKI mengenai pendidikan Pancasila. Jepang meyakinkan bangsa Indonesia tentang kemerdekaan yang dijanjikan dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa disebut BPUPKI. Badan itu dalam bahasa Jepang disebut Didik Sasakai. Jenderal Kumakichi Harada, Komandan Pasukan Jepang, Jawa pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan BPUPKI. Pada tanggal 28 April 1945 diumumkan pengangkatan untuk BPUPKI. Upacara peresmiannya dilakukan oleh MSO Jambon, Jakarta. Sekarang gedung dilakukan kebetulan Ketua BPUPKI ditunjuk Jepang adalah DR Rajimaru Indra, wakilnya adalah C. Bangsa Jepang, dan sebagai sekretarisnya adalah M.T. Suharto. Jumlah anggota BPUPKI adalah 94 orang yang mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia, ditambah 7 orang dari Papua. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Saudara-saudara semua, saatnya kita membentuk dasar negara Indonesia supaya negara kita semakin sempurna kemerdekaannya. Barangkali ada saudara-saudara yang berniat mengusulkan gagasan mengenai dasar negara. Saya berniat mengusulkan dasar negara itu. Saya pun ingin mengusulkan dasar negara itu. Saya juga ingin mengusulkan dasar negara itu. Terima kasih saudara-saudara berniat mengusulkannya, tetapi harus bergantian. Untuk itu, saya mulai dari Muhammad Yamin, Dr. Soekarno, lalu Insinyur Soekarno. Pertama-tama, mari kita dengarkan pendapat yang akan dikemukakan oleh Tuan Muhammad Yamin. Kepada beliau, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudara bersedia mendengarkan usulan dasar negara yang hendak saya usulkan. Usulan mengenai dasar negara yang hendak saya sampaikan ialah 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. 5 dasar tersebut saya beri nama Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Demikian usulan mengenai dasar negara dari saya. Mohon untuk dipertimbangkan. Saya akhiri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemikiran yang bagus, saudara Muhammad Yamin. Usulan Anda tersebut akan kami pertimbangkan. Namun, kita tunggu usulan dari Dr. Supomo dan Insinyur Soekarno. Untuk sidang hari ini kami nyatakan berakhir dan akan dilanjutkan sidang berikutnya pada tanggal 31 Mei 1945. Hari ini sidang kedua BPUPKI saya buka. Dan mari kita dengarkan usulan yang akan disampaikan Dr. Supomo. Kepada beliau kami persilakan menyampaikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan pada Dr. Iman selaku ketua BPUPKI serta anggota-anggota sidang hari ini telah memberikan kepada saya untuk menunjukkan pendapat. Demikian yang akan saya sampaikan berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara di Indonesia. Negara yang akan dibentuk hendaklah adalah listrik yang berdasarkan pada hal-hal berikut ini. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan demokratis, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Demikian usul mengenai negara dari saya. Mohon untuk dijadikan pertimbangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usulan yang sangat bermotivasi. Kita tunggu usulan dasar negara berikutnya dari Insinyur Soekarno besok. Dan usulan ini akan dipertimbangkan oleh anggota BPUPKI yang lainnya. Sidang BPUPKI pada hari ini saya nyatakan berakhir. Keesokan harinya di sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, giliran IR Soekarno menyampaikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan dipertimbangkan dengan baik. Berikut usulan yang akan saya sampaikan. 1. Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. 2. Peri kemanusiaan atau usaha nasionalisme. 3. Sepakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketahanan yang berbudaya. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan 5 bilangannya. Saya namakan dasar negara ini sesuai petunjuk dari teman ahli bahasa saya dengan nama Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan panca berarti 5. Kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Soekarno selain mengusulkan mengenai Pancasila, beliau juga mengusulkan 2 rumusan lain, yaitu A. Rumusan Trisila. Yang pertama sosio-nasionalisme, yang kedua sosio-demokratis, yang ketiga ketuhanan dan kebudayaan. Dan B. Rumusan Ekasila, yaitu gotong royong. Pidato yang bagus Insinyur Soekarno. Pada hadirin sekalian, 3 hari ini para anggota BPUPKI telah menyampaikan usulannya mengenai dasar negara Indonesia. Selanjutnya, usulan-usulan tersebut akan dipertimbangkan para anggota BPUPKI yang lainnya. Sidang hari ini saya nyatakan berakhir. Setelah sidang pertama berakhir, BPUPKI kemudian membentuk panitia perumus dasar negara yang beranggotakan 9 orang yang disebut panitia 9. Tugas panitia 9 adalah menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia merdeka. Anggota panitia 9 terdiri atas I.M. Soekarno sebagai ketua, Drs. Mohatta wakil ketua, Abdul Kahar Muzakir, KH Abdul Wahid Hashim, M.R. Moyahmin, Haji Abu Salim, Ahmad Sebarjo, Abi Kusnal Jokro Soesgoso, dan Alexander Arismaramis. Saya persilakan saudara-saudara untuk mengaspirasikan pendapat-pendapatnya. Bagaimana kalau kita menindaklanjutkan sidang BPUPKI ini? Karena masih ada 3 usulan dari Soekarno, Soekarno, dan Soekarno. Bukankah dari 3 usulan tersebut sebaiknya kita satu panduan? Itu usulan yang bagus, Bu Hatta. Bagaimana jika poin pertama dasar negara kita mengenai tentang kebangsaan Indonesia? Saya setuju dengan Bu Yanti, karena bagaimanapun yang kita lakukan demi kebangsaan Indonesia. Maaf, saya kurang setuju tentang pendapat itu. Karena jika semua demi kebangsaan Indonesia, maka negara kita akan menjadi negara komunis, di mana segalanya bukan negara tanpa melibatkan perasaan rakyatnya. Saya sependapat dengan A.A. Maramis. Rakyat adalah aspek penting dalam negara. Maka dari itu, haruslah kita mensejahterakan rakyat. Maaf, saya kurang setuju. Karena kesejahteraan rakyat merupakan hal yang penting. Nanti mengingat kita di negara yang kekayaan, yang beriman, yang didoakan oleh para wanita, karena kita perlu hidup dan melibatkan diri kita sebagai orang. Saya setuju dengan saudara Salim. Dengan mengedepankan diri kita kepada Sang Pencipta, kita lebih beretika dengan sesama kita. Bagaimana kalau poin pertama dasar negara adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya? Maaf, tetapi bukankah negara kita ini bukan terdiri dari Islam saja? Izin menjawab, memang negara kita bukan hanya Islam, tetapi karena banyaknya rakyat kita yang mayoritas Muslim. Bagaimana saudara-saudara, apakah setuju? Setelah perbincangan yang alot tersebut, terbentuklah sebuah dasar negara. Dengan terbentuknya dasar negara tersebut, terjadilah perbincangan kembali tentang nama yang tepat tentang dasar negara tersebut. Baiklah, sidang telah selesai. Sekarang apa nama yang tepat untuk dasar negara kita? Bagaimana dengan deklarasi Indonesia? Saya setuju. Karena menurut saya kita akan mendeklarasikan tentang sebuah negara. Bukankah itu sebuah nama yang tepat? Maaf, saya kurang setuju, Bu Hatta. Ingat kita belum menjadi sebuah negara. Nama tersebut terang untuk sebuah dasar negara. Bagaimana untuk sementara kita menaiknya dengan piagam Jakarta? Mengingat sejak ini diadakan di Jakarta, saya rasa itu nama yang bagus. Bagaimana saudara-saudara, apakah setuju? Panitia 9 bekerja cerdas sehingga pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Rumusan itu oleh M.R. Moyahmin diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Pada tanggal 10 sampai 16 Juli
1945, BPUPKI mengadakan sidang yang kedua berkenaan dengan pembahasan mengenai rumusan dasar negara yang telah dirundingkan oleh Panitia 9 sebelumnya. Saudara-saudara, setelah sebelumnya kita membahas usulan mengenai dasar negara, dan kami pada masa reses telah membentuk panitia kecil bernama Panitia 9 yang telah merundingkan rumusan dasar Pancasila. Berikut saya bacakan hasil rumusan dasar Pancasila tersebut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar Pancasila tersebut oleh Panitia 9 diberi nama Piagam Jakarta. Demikian hasil pemusyawaraan kami. Siapa yang hendak mengusulkan atau memberi usul mengenai rumusan ini? Jika berkenan, bolehkah saya usulkan saudara dua? Silakan Bung Hatta. Menurut saya, sebaiknya sila utama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya diganti apabila dapat memulai permusuhan di antara muslim dan non-muslim suatu hal saja. Menurut Anda, sebaiknya diganti dengan apa? Menurut saya, sebaiknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Karena Tuhan itu satu atau esa. Jadi kalimat itu saya rasa dapat diterima oleh pihak muslim maupun non-muslim. Iya, saya setuju. Terima kasih Bung Hatta. Dengan ini berarti semua anggota sudah sepakat dan Pancasila akan diresmikan hari ini tanggal 1 Juni 1945. Setuju. Baiklah, berarti semua anggota sudah sepakat dan Pancasila akan diresmikan hari ini tanggal 1 Juni 1945. Sidang kedua BPUPKI ini saya nyatakan berakhir. Akhirnya, pada sidang kedua tersebut, Pancasila berhasil mencapai kesepakatan dengan isinya yang berbunyi: pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila pun ditetapkan lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dan sila-sila tersebut juga terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Hal ini membuktikan bahwa meskipun kita berbeda tetapi tetap satu. Merdekalah Indonesia untuk selama-lamanya. Seperti itulah rangka adegan sidang BPUPKI mengenai rumusan dasar negara. Saya selaku narator mewakili seluruh anggota kelompok 1 ingin meminta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan rangka adegan sidang tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.